dari sisa-sisa tanaman dan hewan merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap kesuburan suatu tanah. Keberadaan bahan organik juga berpengaruh terhadap sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah. Organik berpengaruh terhadap sifat fisik tanah seperti aerasi tanah dan agregat tanah. Selain itu, menjamin pertumbuhan akar pada tanaman. Bahan organik juga berpengaruh terhadap sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah yang baik memiliki pertukaran ion yang baik dan pH stabil untuk pertumbuhan suatu tanaman. Sedangkan pengaruh bahan organik terhadap sifat biologi tanah, yaitu berpengaruh terhadap aktivitas dan populasi mikrobiologi di dalam tanah yang akan meningkat, terutama mikroorganisme pengurai dan mineralisasi bahan organik. Oleh karena itu, kandungan bahan organik pada suatu tanah harus dijaga. Pertanian ramah lingkungan merupakan suatu sistem pertanian yang mengelola seluruh sumber daya pertanian dan input usaha tani secara bijak, berbasis inovasi teknologi untuk mencapai peningkatan produktivitas berkelanjutan, dan secara ekonomi menguntungkan, serta diterima secara sosial dan tidak merusak fungsi lingkungan. Alasan beralih dari pertanian konvensional ke pertanian ramah lingkungan yaitu pertanian ramah lingkungan ini mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan pertanian konvensional yang hanya mengedepankan mesin-mesin dan alat-alat berat. Seperti yang diketahui, tanah mempunyai berbagai macam jenis bakteri dan organisme tanah di dalamnya. Ada banyak peran organisme bagi tanah, salah satunya yaitu sebagai dekompresor. Organisme ini melakukan dekomposisi atau penguraian bahan organik dari sisa-sisa makhluk hidup. Dekompresor ini dapat dilakukan oleh bakteri, fungi, dan cacing. Contohnya mikroorganisme rhizosfer. Mikroorganisme rhizosfer ini sangat dibutuhkan oleh tanaman karena dapat menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, mikroorganisme rhizosfer ini mampu memfiksasi nitrogen yang dapat diserap oleh tanaman. Kompetisi adalah perebutan antara individu tanaman dalam suatu populasi terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh tanaman seperti cahaya, air, unsur hara, oksigen, dan karbon dioksida, di mana persediaannya yang terbatas dan tidak mencukupi untuk kebutuhan bersama. Ada dua macam kompetisi, yaitu kompetisi intraspesies, yaitu kompetisi antara spesies yang sama, dan kompetisi interspesies, yaitu kompetisi antar spesies yang berbeda. Cara mengatasi kompetisi intraspesies yaitu dengan cara mengatur jarak tanam dan memilih spesies dengan sudut daun yang tumpul. Sedangkan cara mengatasi kompetisi interspesies yaitu dengan cara mengatur jarak tanam, mengatur jadwal penanaman, dan memilih tanaman. Pestisida nabati untuk mengendalikan hama weran coklat, walang sangit, dan penggeret batang. Bahan yang dibutuhkan yaitu biji mimba 50 gram, alkohol 10 cc, dan air 1 liter. Cara membuat yaitu biji mimba ditumbuk halus, kemudian diaduk dengan 10 cc alkohol dan diencerkan dengan 1 liter air. Setelah itu, diendapkan selama semalaman. Keesokan harinya, cairan dapat disaring. Cara pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan langsung pada tanaman yang terserang hama atau pada hamanya langsung. Di sini membutuhkan waktu 2-3 hari untuk hamanya mati.